mungkin biasa-biasa saja, karena sebagian hartanya telah dirampas dikembalikan kepada pemilik semua, kan kayak gitu. Itu kelakuan yang namanya Umar bin Abdul Aziz, makanya sampai dikatakan termasuk seorang laki-laki yang soleh. Itu sampai merampas kepada kekayaan Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah yang bukan haknya, ngambil haknya orang lain, akan dikembalikan kepada keluarganya kalau masih ditemukan. Keluarganya masih ada, misalnya sertifikatnya ada, keluarganya ada, keturunannya itu diberikan. Kalau tidak ada, maka hartanya dilelang gitu. Keluarganya sudah tidak diketahui, misalnya tidak ada ahli warisnya, tak diketahui misalnya, itu hartanya dilelang dan uangnya disimpan di Baitul Mal. Baitul Mal itu penuh betul. Kenapa kok disimpan di situ? Jangan-jangan nanti sepeninggal Umar, takut pemerintahnya tak seperti Umar, maka kekayaannya orang-orang yang membutuhkan tinggal tampil di mana sih? Di Baitul Mal untuk dibantukan kepada orang yang berkebutuhan. Ini di bidang musawat, di bidang keadilan dan musawat. Di keadilan betul-betul adil ya. Orang yang perlu bantuan selalu mendapat bantuan. Orang yang buta di tukang tonton ke arena itu gaji betul-betul. Uang sedekah kursi roda itu ya, rumah sakit itu digaji dengan gaji yang lumayan. Cukuplah, tak perlu menerima zakat, tak perlu itu. Dengan gajinya juga. Nah, itulah yang dikatakan dalam apa sih? Para julus soleh yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan dalam urusan kekhalifahan, dia itu punya rencana akan menyerahkan jabatan khalifah itu tidak kepada golongan Bani Umayyah lagi. Rencananya sepeninggal dia itu jangan Bani Umayyah lagi yang berkuasa, tapi harus Bani yang lain yang dianggap mampu untuk memimpin umat Muhammad begitu. Itulah orang yang paling pas untuk memimpin umat Muhammad. Tak harus tertentu datang dari Bani Umayyah, Bani siapa, tak harus seperti itu. Ini berarti pemikirannya dalam urusan khalifah itu pemikirannya sama dengan Khawarij. Artinya mengajak kepada keadaan yang namanya apa sih? Demokrasi. Kan sementara ini kan tidak ada demokrasi, kan keturunan itu ini kentena ini kan tidak ada demokrasi namanya. Dan maunya Umar itu mau dilaksanakan yang namanya demokrasi seperti apa yang direncanakan oleh golongan Khawarij kemarin. Ya, ada kemiripan dalam urusan kepemimpinan ya. Umar itu mirip dengan pendapatnya Khawarij, yaitu apa? Tak harus datang dari kelompok tertentu, tapi siapa saja dari kelompok mana saja yang dianggap mampu untuk memimpin umat Nabi Muhammad ini, maka orang itulah yang akan diangkat untuk menjadi pemimpin mereka. Cuma rencana ini tinggal rencana, tapi pada akhirnya rencana ini tidak sampai terjadi karena Umar sendiri keburu mati. Karena Umar itu memimpin cuma 2 tahun. Jadi masa kepemimpinan itu agak mirip dengan kepemimpinan siapa sih? Sayyidina Umar. Kenapa agak mirip? Ya karena memang ada nasab ke Sayyidina Umar. Umar itu ada nasab ke Sayyidina Umar bin Khattab, tapi dari ibunya ya. Nasab dari ibunya itu sampai ke Sayyidina Umar. Dan ibunya namanya Laila. Ibunya Umar itu namanya Laila. Laila itu putrinya Salim. Salim itu putrinya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab. Lembaga berapa itu? Jadi Umar, Abdullah bin Umar, Salim, Laila Puna. Berapa itu? 7 ya? Cicit ya? Cicit ya. Yang mbana sudah Salim iya, Salim lo sudah mbana kan? Berarti Abdullah bin Umar berarti cucunya. Terus Umar bin Khattab siapa apa namanya?
biasanya iya. Soalnya biasa sampai dibuyut iya. Orang kan yang biasa nutut biasa dibuyut buyut panamba iya panamba kan panamba kan buyut namanya mengkam panamba apa yang kasar panamba apa namanya kita boleh kan kalau bapaknya mbak itu kan buyut panamba kayak cucunya itu apa namanya cicit bukan apa itu cicit bawahnya bunga atas apa bong karena saya tak pada tahu kayak itu buat pilihannya kayak gitu ya Laila Salim Abdullah bin Umar bin Khattab ya, berarti Umar bin Khattab sudah membana Salim ya. Kalau membana Salim kan Salim itu membana Laila hambanya Umar bin Umar itu ya ada Umar kalau Umar bin Khattab lema toron ya lema toron jauh lah ya jauh. Makanya ada kemiripan dari segi tidak senangnya kepada yang namanya dunia itu mirip dengan siapa? Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar dulu itu diceritakan hanya punya baju dua ya. Pada masa hidupnya hanya punya baju dua itu. Yang satu dicuci, satunya dipakai, satunya dicuci, satunya dipakai, terus kayak gitu. Di dua kendaraan, karena yang lain diberikan orang yang membutuhkan itu. Beli bola tanggal meneng, enggak. Selain lah, dari minta rupiah, pokoknya lah, ya murah lah pokoknya yang murah. Dan Umar seperti itu juga, seperti itu. Mirip, garis. Dan dalam kaitannya dengan perjuangan dalam pemerintahannya itu di masa 2 tahun itu tidak ada perang. Apa tidak ada pemberontakan di sana sini? Banyak pemberontakan, cuman pemberontakan itu tidak dilawan dengan perang oleh Umar. Tapi orangnya yang memberontak itu pimpinannya itu didatangi oleh Umar, diajak diskusi, dilunakkan, akhirnya ya aman sudah begitu deh. Dulunya berontak tapi orangnya diceramai oleh Umar begitu didatangi, tak ngibut tentara dah. Pakai diskusi lah dengan orang-orang yang memberontak itu akhirnya menjadi aman. Makanya dengan keadaan seperti itu, karena pemerintahan Bani Umayyah itu dilaksanakan pakai power, lantas oleh Umar power itu ditiadakan diganti dengan keadaan yang lunak dalam memimpin itu, maka itulah yang diambil kesempatan oleh orang-orang Abbasiyah ya, untuk ya merongrong kepemimpinan siapa sih? Bani Abbas. Artinya Bani Abbas itu sekarang apa? Kampanye di mana-mana itu untuk menjelek-jelekkan pemerintahan Bani Umayyah. Kenapa kok berani Bani Abbas? Karena tak akan diperangi oleh Bani Umayyah. Soalnya orangnya sangat sayang kepada masyarakatnya begitu. Dan orang-orang yang memberontak itu tak diperangi, tapi diajak dialog. Nah itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang Bani Abbas yang dikatakan ada apa? Dakwah rahasia yang tujuannya untuk menjelek-jelekkan pemerintahan Bani Umayyah, maka mereka mengkampanyakan Bani yang akan menggantikan nanti itu kalau sudah tumbang pemerintahan Bani Umayyah, maka Bani Abbas sekarang akan menggantikan posisi pemerintahan siapa sih? Bani Umayyah. Itu yang dikampanyakan. Sampai Bani Abbas itu membentuk kelompok tukang gosip itu di mana-mana itu yang dipimpin oleh namanya Abu Muslim Al-Khurasani itu pusat pemerintahan gosip itu di mana itu di
dipimpin oleh namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi selesai pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz, akhirnya diganti oleh Yazid. Berarti ikut aturan lagi itu. Kalau kepada Umar itu berarti keluar dari aturan. Mestinya gantinya Sulaiman adalah Yazid mestinya, karena Yazid adiknya. Mana Yazid mestinya itu Hisam katanya. Tapi oleh Sulaiman dialihkan ke Umar. Setelah Umar itu baru Yazid. Di masa Yazid itu Yazid dianggap tidak mampu untuk memimpin umat Muhammad, maka akhirnya Yazid itu dimakzulkan dari jabatannya, dipecat, dicopot dari jabatannya, diganti oleh adiknya yang namanya Hisam itu. Di Hisam itu lebih cepat menggantikan karena aturannya tak normal. Kenapa tak normal? Karena Yazidnya itu dimakzulkan dari jabatannya. Kalau dimakzulkan berarti dipercepat namanya. Biasanya merintah 10 tahun, oleh 2 tahun sekarang tak cocok ya, dimakzulkan. Berarti petong tahunnya hilang kan, diganti dengan ganti. Dan di masa Hisam itu terjadi sekarang pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Alawiyin, yaitu orang-orang Syiah dari keturunan Sayyidina Husain yang namanya Zaid bin Ali bin Husain. Itu nuntut jabatan khalifah kepada Bani Umayyah pada masa kepemimpinan siapa sih? Hisam bin Abdul Malik. Akhirnya ya, terjadilah peperangan antara Hisam dan Yazid Zaid bin Ali bin Husain ini, dan dalam peperangan itu Zaid bin Ali bin Husain itu dibunuh atau terbunuh dalam peperangan itu, dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh anaknya namanya itu Yahya, dan Yahya pun juga ya akhirnya menjadi terbunuh juga dalam peperangan itu. Akhirnya selesai pemberontakan yang dilakukan oleh siapa sih? Zaid bin Ali yang dari golongan Syiah. Ini berarti Zaid bin Ali bin Husain, terus dilanjutkan oleh putranya namanya Yahya bin Zaid, yang dua-duanya sama-sama mati dalam peperangan itu. Berarti mereka itu tak berhasil dalam rencananya untuk merebut jabatan dari tangan Bani Umayyah. Pada akhirnya mereka yang ditumbangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Masih lama. Dan di masa Hisam inilah berkembang dakwah Syria al-Abbasiyah, itu ajakan-ajakan rahasia kepada pemerintahan Bani Abbas, yang Bani Abbas itu adalah disebut dengan Bani Hashim ya. Kalau sudah Bani Abbas berarti sudah Bani Hashim, berarti termasuk baninya siapa sih? Rasulullah, walaupun bukan keturunan yang lain. Sama-sama Sayyidina Abbas itu kan pamannya Rasulullah ya, pamannya Rasulullah. Yang merebut jabatan dari tangan Bani Umayyah itu adalah yaitu keturunan Sayyidina Abbas. Yang pada akhirnya ya berdiri yang namanya kerajaan Abbasi. Kerajaan Bani Umayyah itu cukup lama, karena yang pemerintahannya itu cukup lama sampai hampir 1 abad. Tapi yang bagus hanya sebentar saja, yaitu pada masa pemerintahan siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Dan di masa Umar tak direkan termasuk bagus karena masih sebelumnya tak beres. Terus kemarin tak beres boleh, itu berarti di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu cuma masa transisi di situ antara beres tak beres itu ya. Sulaiman tak beres, diganti lagi oleh Yazid tapi tak beres. Akhirnya tak ada rekenan itu. Yang dianggap bagus itu sebentar saja, itu di masa siapa sih? Al-Walid bin Abdul Malik
Kenapa dianggap bagus? Sebab Islam pada saat itu tak hanya disebarkan di Asia, akan tetapi sudah nyampe disebarkan di Eropa sana, yaitu pasnya di mana? Andalusia sana. Dan setelah itu ya, di Andalusia sana itu pemerintahan Bani Umayyah itu cukup lama. Setelah Bani Umayyah runtuh ya, di Andalusia itu dilanjutkan dengan Bani Umayyah. Yang memimpin Andalusia pada akhirnya adalah Bani Umayyah. Sebab pada waktu Bani Umayyah itu runtuh di Damsyik, di Damaskus, yang mimpin sekarang adalah Bani Abbas. Bani Abbas itu punya politik sapu bersih. Apa sapu bersih? Yaitu di mana ada orang yang keturunan Bani Umayyah itu pasti dibantai oleh Bani Abbas. Pasti. Jadi tidak ada orang-orang keturunan Bani Umayyah itu selamat, itu tidak ada. Pada waktu kepemimpinan telah dipegang oleh Bani Abbas, semuanya dibantai. Ada orang yang selamat, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu, dan adiknya mati, itu selamat dari pembantaian orang-orang Bani Abbas. Setelah Bani Abbas mengadakan politik sabu bersih, semua orang Bani Umayyah itu dibunuh. Yang ada di Damaskus semua dibunuh. Ada orang yang sempat melarikan diri, namanya Abdurrahman, bersama adiknya yang masih kecil itu selamat dari pembantaian Bani Abbas. Kenapa? Karena dia itu melarikan diri terus masuk ke Sungai Furat bersama adiknya mati. Adiknya masih digendong kayak ini ya, kakaknya itu sambil gendong adiknya terus masuk ke laut, ke Sungai Furat, nyelam aja, dari biawak itu, nyelam sini keluar sana, nyelam sini keluar sana, langsung aja ada bisa dibuat apa kan? Akhirnya mati, adiknya mati. Dan akhirnya dia selamat dari pengejaran orang-orang Bani Umayyah itu, yang dikejar, terus menyelam sini keluar sana. Wah itu kejar lagi, belum full salam boleh, kejar lagi. Akhirnya dia selamat, ya kalau selamat dari pengejaran itu tak sampai terjadi. Akhirnya dia yang sempat melarikan diri pada akhirnya ke Andalusia sana. Orang nyampe di Andalusia sana itu, karena di sana itu dulunya merupakan provinsi dari Daulah Bani Umayyah. Sekarang Bani Umayyah runtuh di pusat ya, maka tinggal ada yang di Spanyol itu, maka Abdurrahman itu nyampe ke sana itu terus ditanya oleh orang-orang Bani Umayyah yang ada di Andalusia sana, sampean itu keturunan siapa? Saya ini keturunan Bani Umayyah. Masa ya, terus di silsilahnya itu yang dia dicari silsilahnya tentang Abdurrahman. Nyatanya benar itu keturunan Bani Umayyah ya, walaupun bukan keturunan dari Marwan, tapi termasuk salah satu orang Bani Umayyah. Dan nyampe di sana ya, Abdurrahman Ad-Dakhil itu langsung dijadikan raja di Andalusia sana itu. Sehingga dengan demikian Bani Umayyah di sana itu berdiri sendiri, bukan merupakan provinsi dari Daulah Bani Umayyah yang pusatnya dulu itu di Andalusia, di Damaskus ya. Pada waktu itu sana itu Andalusia sana itu merupakan apa sih, provinsi. Tapi setelah Damaskus jatuh ke tangan Abbasiyah, maka di Andalusia sana itu merupakan Daulah Bani Umayyah yang berdiri sendiri, terlepas dari cengkraman kepemimpinan Bani Abbas yang berpusat di Baghdad saat itu ya. Malah katanya ya, sampai saat ini itu di Andalusia sana itu masih ada tinggal poin-poinnya yang nama istana Bani Umayyah ya, masih ada tinggal poin-poinnya. Istananya namanya Istana Al-Hamra. Itu didirikan oleh Abdurrahman III. Tadi Abdurrahman pertama itu yang menjadi khalifah pertama di Andalusia sana ya. Terus diganti oleh Abdurrahman II ya.
Abdurrahman II itu yang sampai membangun istana di sana itu yang namanya istananya disebut dengan istana Al-Hamra. Kecil mungil istananya tapi indah karena dikelilingi oleh pertamanan yang tamannya itu katanya disebut dengan Zubaida tamannya sangat indah. Tapi katanya tinggal cerita lah pokoknya, tinggal cerita ya maklum sudah lama. Setelah tumbang pemerintahan Bani Umayyah di sana itu ya hanya tinggal namanya lah. Tinggal puing-puingnya bangunan istana Al-Hamra di Rusia sana itu peninggalan dari Bani Umayyah yang tinggal ceritanya. Ya begitulah cerita tentang cerita perkembangan dunia politik yang terjadi di periode yang ketiga itu cukup menegangkan begitu, cukup menegangkan tentang peralihan kepemimpinan dari suatu bani kepada bani yang lain. Berarti yang namanya demokrasi itu tidak ada sebetulnya. Demokrasi itu tidak ada, hanya terjadi pada masa Abu Bakar demokrasi itu ada. Terus diganti oleh Sayyidina Umar ya. Apa ada demokrasi Sayyidina Umar? Ada. Sebab Sayyidina Umar pada waktu beliaunya akan meninggal setelah ditusuk oleh Abu Lulu itu, maka beliaunya itu orang-orang minta kepada Umar bahwa yang akan yang minta untuk dijadikan gantinya adalah Abdullah bin Umar yang diminta kepada Sayyidina Umar. Tapi oleh Sayyidina Umar itu tidak boleh, haram kalau Raja Khattab itu jadi pemimpin selain saya. Kenapa? Takut tak punya kemampuan seperti saya. Jangan kebaikan yang didapat malah justru malapetaka terhadap umat Muhammad kalau pemimpinnya itu tidak sekuat sebab Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu ngangkat kandidat ya, calon gantinya itu sampai berapa? 6 orang nih, yang 6 orang gantinya itu yang diangkat oleh Sayyidina Umar berapa? 5 orang yang diangkat, 5 orang. Siapaan yang diangkat? Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dia. Terus siapa boleh? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah al-Jarrah, terus Abdurrahman bin Auf, terus apa lagi? Itu Zubair bin Awam, kan gitu. Talha ya Talha. Berapa 6 ya Pak? 6 yang diangkat itu 6 orang yang diangkat untuk menjadi gantinya. Dari 6 orang itu kalau dipilih satu kan tinggal berapa? Tinggal 5 ya. Dari 6 orang kalau yang tinggal karena apa? 5 yang tak jadi pemimpin dari 6 orang. Nanti kalau yang dipilih satu tinggal 5 kan. Terus pesan Sayyidina Umar itu bukti Sayyidina Umar sangat keras sekali. Kalau nanti dipilih satu dari 6 itu dipilih tinggal 5. Lalu yang 5 itu 3 setuju atas terpilihnya yang satu itu, atas 2 tidak setuju misalnya karena tinggal 5 kan, dari 6 kali 3 kali 5 kan. Kalau setuju atas terpilihnya itu yang satu itu, lantas 2 tidak setuju, maka yang 2 itu katanya wajib dibunuh. Wajib dibunuh benar. Kenapa? Sebab yang tak setuju itu berarti akan menjadi oposisi dalam pemerintahnya, sehingga pemerintah itu akan menjadi stabil kalau di dalamnya itu masih ada oposisi. Tapi ya, kalau umpama ya, 6 terpilih 1 tinggal 5, lalu 2 setuju, 2 tidak setuju ya. Yang 1 abstain, golput misalnya, berarti 50-50, setuju tak? 2 tak setuju, 2 terus 1 golput.
Maka kalau seperti itu pilihan harus diulang. Harus diulang. Karena 50-50, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah kan seperti itu. Nah, tapi mereka itu ada yang tahu diri, yang 6 orang dicalonkan tahu diri. Kenapa maksudnya dikatakan tahu diri? Yaitu orang yang punya marga besar itu bertahan dalam pencalonan. Tapi orang yang marganya kecil itu mundurkan diri satu demi satu kan. Termasuk Abu Ubaidah Jarrah mundurkan diri, termasuk juga Talha mundurkan diri, Zubair bin Awam juga mundurkan diri. Akhirnya tarik ke telok. Kenapa yang telok itu bertahan? Ya siapa? Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Tarik ke telok. Dan tiga-tiganya itu marganya sama-sama besar. Yang Sayyidina Ali marganya Bani Hashim, yang Sayyidina Utsman marganya Bani Umayyah, Abdurrahman bin Auf marganya Bani Umayyah. Nah, tapi Bani Umayyah walaupun lebih besar marganya, tapi calonnya 2, maka kemungkinan menang itu kecil. Yang diperkirakan sekarang yang menang siapa? Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali calonnya tetap Bani Hashim Bani Umayyah 2 calonnya. Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ya, diam-diam Abdurrahman bin Auf itu mundurkan diri, sehingga tinggal calonnya itu yang dua-duanya sama-sama punya marga yang lebih besar. Ternyata yang jadi siapa? Ya betul, marganya yang paling besar ya Pak. Itu Sayyidina Utsman. Itu namanya orang-orang seperti itu punya kalkulasi politik namanya. Jadi Anda umpama nanti calon apa itu nanti kalkulasi kayak gitu aja loh. Nah kan nanti tidak. Nanti marga tadi kelompok besar ya nanti tidak. Orang buat di Banjar nggak bisa. Harus ada marganya. Malah ini marganya ya tahu saja produksi ya. Tapi marganya besar, nalar punya itu teman-teman yang punya itu insya Allah akan terpilih ya. Karena yang diandalkan adalah marganya itu yang terjadi. Makanya demokrasi ronda ada dari awal di masa itu. Marena Sayyidina Utsman itu banding demokrasi juga. Artinya Sayyidina Ali ada yang setuju, ada yang tidak. Akhirnya yang tak setuju itu yang memerangi siapa? Memerangi Sayyidina Ali. Terjadi peperangan sesama Islam. Apalagi ke belakang ada dinasti sudah dirubah lagi menjadi dinasti tanpa ada yang namanya itu. Dan dalam demokrasi itu pasti semuanya orang mesti bicara, tidak ada orang benar. Kecuali yang benar ya yang berbicara itu menurut yang berbicara. Ya orang tidak ada yang benar, mesti pada salah nanggapi. Coba siapa orang yang baik, tak pernah dikatakan tidak ada salahnya. Tapi tingkatan kiai pun sekarang mesti ya, berdaya tidak senang dengan kiai. Apalagi politisi. Makanya demokrasi lah bisa dikatakan ada. Yang ada itu ya golongan mayoritas begitu. Mayoritas dan minoritas. Minoritas ya jadi oposan kepada yang namanya mayoritas. Mesti karena mayoritas kalau tanpa ada oposan ya tidak kira jadi baik. Bisa semena-mena. Pemerintah kalau tanpa ada yang mengendalikan yang namanya oposisi pasti itu akan sebenarnya pasti karena tidak kan dibagi oposisi memang diperlukan nanti oposisi bukan tak perlu ya harus perlu dunia demokrasi ya harus perlu. Makanya tadi berdoa
umpama dikatakan ada ya tetap sampai dikatakan demokrasi, tapi dikatakan golongan mayoritas. Ya sampai saat ini malah Nabi itu bersabda ya apa? Alaikum bisawatil a'dham. Berarti kalian itu wajib ikut golongan mayoritas. Berarti karena yang dipilih secara demokrasi, pokoknya ikut yang mayoritas. Untungnya apa ikut mayoritas? Nyak apa masalah itu dia. Ikut golongan mayoritas umpama salah menurut Allah. Berarti nyak neraka nanti. Ya kan gitu ya logikanya. Kalau kita ikut minoritas lantas salah menurut Allah mendapatnya yang minoritas, ya melesati neraka. Jadi kita umpama kita di sini kenapa kita ikut NU? Ya karena NU paling banyak. Umpama salah menurut Allah di sana boleh kiasat neraka, ya boleh Samsun, boleh Keholil, boleh Gesi di neraka. Umpama salah, tapi tak kira neraka kira-kira. Itu perlunya ikut golongan apa sih? Mayoritas. Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisawatil a'dham. Jadi kalian wajib ikut golongan mayoritas. Lima oleh arti wajib, yaitu alaikum akan isim fi'il, ya. Ilzamu begitu maknanya itu. Alaikum maknanya ilzamu, ya. Bisawatil a'dham. Itu namanya isim fi'il amar. Alaika ya. Namanya isim fi'il amar. Maknanya ilzamu bisawatil a'dham. Begitu. Sekarang alaikum ilzamu maknanya apa? Cara orang belajar nahwu itu namanya apa? Isim fi'il amar, ya. Isim fi'il amar. Ala huruf jar, kapnya majrur, disatukan itu mempunyai makna ilzam. Alaikum ahlal baiti. Ahlawan jadi maf'ul dari alaikum, ya. Maf'ul alaikum isim fi'il, ahlal baiti jadi maf'ulnya, gitu ya. Alaikum ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini ya. Kalau isim fi'il itu apa teh? Ya mungkin begitu dulu ya. Ini sudah kemana-mana ceritanya itu. Nah punya bodoh ya. Cara bodoh dan itu semuanya kena. Tapi sudah selesai ceritanya. Ini ke belakang yang mungkin lebih berkurang ceritanya. Banyak politiknya sudah selesai. Belakang sudah berani politik.